Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tanpa kita sadari nikmat-nikmat tersebut. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Teman-teman sekalian, izinkan saya menjelaskan sedikit isi dari makalah teman-teman kelompok 1 yang berjudul definisi, konsep dan urgensi khitbah dan muhadharah. Teman-teman sekalian, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari khitbah. Khitbah atau berbicara di depan umum secara etimologis berasal dari kata khitab yang berarti bicara, pidato, retorika, ceramah, perkara, dan pesan. Khitbah adalah suatu bentuk dakwah yang disampaikan secara lisan dalam acara-acara keagamaan. Khitbah berasal dari rangkaian 3 huruf yaitu kha, ta, ba yang dapat diartikan sebagai pidato atau meminang. Secara umum, khitbah dapat diartikan sebagai usaha untuk menyampaikan nilai-nilai Islam melalui media lisan kepada masyarakat. Khitbah merupakan seni berbicara di depan publik yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar melalui penyampaian pesan yang terstruktur, persuasif, dan menarik. Khitbah memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan keagamaan hingga politik. Sedangkan muhadharah, secara etimologis muhadharah berasal dari bahasa Arab, dari kata hadara, yuhadiru, muhadharah, yang berarti ada atau hadir dan menghadirkan. Nasaruddin Latif mendefinisikan muhadharah secara bahasa, yaitu terjemah keagamaan atau tabligh atau khutbah. Secara global, muhadharah dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk melatih pidato peserta didik, berlatih berbicara di depan publik dengan berbagai persiapan dan teknik yang mumpuni, guna melatih individu agar mampu berbicara di depan publik dengan menggunakan bahasa yang baik, penampilan yang tenang, serta penuh dengan kepercayaan diri. Muhadharah juga dapat diartikan sebagai pidato, yakni penyampaian gagasan dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada publik atau sebuah wacana yang disusun untuk diucapkan di hadapan para audiens dengan tujuan agar para pendengar dari pidato tersebut dapat mengetahui, memahami, menerima, serta diharapkan bersedia untuk melaksanakan segala hal yang disampaikan kepada mereka. Konsep khitbah dan muhadharah. Bagaimana konsep khitbah dan muhadharah? Konsep dari khitbah dan muhadharah yang pertama adalah seni bicara. Khitbah berfokus pada teknik dan sebuah keterampilan dalam berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum pada dasarnya adalah seni berbicara di depan yang menuntut kefasihan dalam berbicara, pengendalian emosi, pemelihatan kata, dan nada suara. Yang kedua adalah etika berbicara. Dalam konsep Islam, khitbah juga mencangkup etika berbicara seperti kejujuran, kebenaran dalam penyampaian pesan, kesantunan dan penghormatan terhadap pendengar, dan tanggung jawab dalam dampak pesan yang disampaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urgensi khitbah dan muhadharah sangat-sangat penting sekali. Khitbah dan muhadharah penting karena merupakan sarana untuk menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan sesuai ajaran Islam.
Khutbah dan muhadharah juga dapat meningkatkan kemampuan berceramah. Selain itu, khutbah dan muhadharah menyampaikan informasi tentang agama Islam dan memperkenalkan kepada seluruh umat manusia. Khutbah dan muhadharah adalah bentuk suatu totalitas ummatan hasanah atau khairul ummah, yakni tata sosial yang sebagai anggota bertauhid untuk senantiasa mengerjakan yang ma'ruf dan secara berjamaah menolak kemungkaran. Di sisi lain, seorang penceramah juga menjadi figur atau sosok contoh yang baik dalam hal bersikap, bertindak, berfikir atau dalam hal beribadah dan mengambil keputusan. Sehingga di era globalisasi ini sangat dibutuhkan para pendakwah yang ber-SDM tinggi, yang mana di samping penceramah mengajarkan akidah dan syariat Islam, mereka juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran serta penceramah sangat besar dalam menjadikan generasi muda menjadi orang yang berkompetensi. Ada beberapa indikator yang harus dimiliki oleh penceramah secara teoritis di zaman sekarang. Yang pertama, mengetahui bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pokok ajaran Islam. Yang kedua, memiliki pengetahuan agama Islam yang menginduk kepada Al-Quran dan Sunnah seperti tafsir, fiqih, ilmu hadis dan sejarah kebudayaan Islam. Memiliki pengetahuan yang menjadi alat kelengkapan dakwah seperti teknik dakwah dan ilmu jiwa. Memahami bahasa umat yang akan diajak pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga retorika dan kepandaiannya dalam berbicara. Yang terakhir adalah pendakwah harus penyantun dan lapang dada. Apabila dia keras dan sempit pandangannya, maka akan larilah manusia meninggalkan ia. Dalam hal ini, seorang penceramah sebagai juru dakwah haruslah memiliki tanggung jawab yang besar, khususnya bagi diri sendiri dan masyarakat. Karena apapun yang disampaikan kepada masyarakat haruslah sesuai dengan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.